Maka yang diharapkan adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Bahwa kita mengambil ilmu itu tidak mencampur adukkannya dengan hawa nafsu kita. Bahkan menghafal Quran saja, kata Nabi, sebagiannya kan masih termasuk golongannya orang-orang munafik. Maka yang diharapkan adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Bahwa kita mengambil ilmu itu tidak mencampur adukkannya dengan hawa nafsu kita. Bahkan menghafal Quran saja, kata Nabi, sebagiannya kan masih termasuk golongannya orang-orang munafik. Makanya kalau di di Quran Utsmani, Yayasan Utsmani itu mengatakan mencintai Quran sebelum menghafalkan, mengamalkan Quran sebelum menghafalkan. Maka beberapa ulama lebih sering dengan istilahnya bukan hufat tapi tahmilul Quran. Jadi bagaimana Quran itu ya dihafal, tapi berusaha diamalkan. Kadang kan cuma fokus utamanya menghafal, rawan kadang-kadang muncul sifat kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Lah kalau sudah muncul sifat sombong, anani yang merasa dirinya lebih, dia lupa tidak introspeksi dengan kesalahan-kesalahan dirinya yang dilihat cuma kesalahan orang lain. Dan itu dosa paling besar dalam pandangan Allah. Dan karena itulah maka iblis dilaknat. Bukan karena iblis itu kurang ibadahnya, boten. Karena dia sombong, dengan sombong itu tertutup sudah kebenaran dari hadapannya. Makanya dikatakan sombong itu kan batarul haq wa ghamdun nas. Bukan karena pakaiannya bagus, mobilnya mewah, boten. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Maka ketika diperintahkan sujud dia tidak mau. Ana khairu minhu. Masa lebih baik kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, engkau diciptakan dari tanah. Merendahkan orang lain. Maka tidak akan taat dia selama-lamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung betul orang yang sibuk dengan aib dirinya daripada aib manusia yang lain. Jadi intinya bertambahnya ilmu itu lebih menyebabkan dia mampu muhasabah, bukan malah menganggap dirinya lebih baik atau menjadi sombong. Dan yang kedua, ini sudah saya sampaikan, dimampukan beramal soleh di akhir hayat, menjelang akhir hayat. Idza aradallahu fi abdi khairan, kan sama nggih. Ista'malahu. Kalau saya menyampaikan asalahu. Kalau asalahu diberi madu, kalau ista'malahu maknanya nek sing paling gampang dikaryakan bahasa kita hari ini. Maka sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, maksudipun dikaryakan niku pripun?" Maksudnya, maka kata mereka, "Ma yasta'malahu." Maksudipun pripun kok menungso niku dikaryakan bahasanya. Maka kata Nabi, "Yaftahu lahu amalan sholihan baina yadaya mautihi hatta yarda 'alaiha man haulahu." Dibuka kesempatan, diberi kemampuan untuk beramal soleh beberapa saat menjelang meninggalnya. Sehingga orang di sekitarnya menjadi ridho. Ya memang tujuannya dibuka kemampuannya itu dan istiqomah dengan amal soleh. Terus maksudnya pun husnul khotimah itu tidak penting. Bagaimana awal-awal hidup, yang penting menjelang meninggal. Lah beberapa saat ini bukan sami, Pak. Ada yang cuma 6 bulan, mungkin kurang. Ada sekian tahun sebelum meninggal. Sing laku saya sing putih, sing panjang niku. Karena otomatis pahalanya kan lebih banyak. Di sisi yang lain, ketika dia istiqomah dengan kebaikan menjelang akhir hayat, kan mengundang persaksian yang baik. Makanya secara tradisi kan kita ditradisikan. Nah, yang pun meninggal niku terus diminta persaksian. Bapak Ibu, layon tinggi, saya nopo, saya. Mesti saya. Nah, marilah kita menjadi baik beberapa saat menjelang mati, bukan pada saat sudah mati. Karena semua mayit itu pasti baik. Selama mayitnya Islam, pasti baik, Pak. Karena ketika sudah jadi mayit, pasti tidak bisa bermaksiat. Lah gitu, tinggal maksiat kan berarti saya.
Makanya mudin itu betul ngapusi gitu loh. Saya nama saya karena memang si jenazah ini betul maksiat. Wis leren lek maksiat dan berhenti dari maksiat itu saya. Nah, bahwa catatan ini urusan lain itu Allah yang mengurus. Orang yang betul-betul dikehendaki kebaikan itu beberapa saat sebelumnya itu sudah beramal soleh, sudah banyak bertaubat. Berikutnya Bapak Ibu, ya ini yang kadang-kadang sering salah paham. Ciri diberikan kebaikan itu justru oleh Allah diberikan musibah, diberi cobaan. Namanya musibah cobaan itu barang-barang sing boten penak dan itu tidak sesuai dengan fitrah basyariah kita. Maka menjadi ujian bagi kita khususnya ketika menyaksikan musibah itu menimpa saudara kita yang lain. Kita tidak usah aneh-aneh kemudian merasa sok tahu, itu dianggap, tidak boleh seperti itu. Utawa misalkan kok bondone kok sudah terus bosok pensiun iki mesti biyen oleh saka korupsi. Lah niku ki mboten oleh, ngoten niku mboten oleh. Pun tak kersane urusan dia dengan Allah. Kita tuh enggak usah ikut-ikut. Makanya balik lagi kan di awal tadi, orang yang paling beruntung itu yang sibuk dengan aib dirinya bukan aib orang lain. Maka kata Nabi di hadis Bukhari, mayuridillahu bi khairan yasibu minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan timpakan musibah. Dan cobaan atau musibah itu memang akan senantiasa menimpa kita semua. Jadi dalam satu hadis itu dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, la yazalul bala bil mu'min au mu'minat fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi min khati'at. La yazalu, tidak putus. Jadi senantiasa terus menerus bala itu diterima bil mukmin au mukminah, bagi mukmin dan mukminah fi jasadihi, pada badannya. Badan ini macam-macam gitu diparingi sakit barang. Kenapa nih jenengan soleh terus boten purun sakit? Nah, kadang-kadang tuh sering salah paham. Aku iki wis soleh jadi. Lah ngamal ki wah tapi kok loro iki piye iki ya. Lah ini ku memang bagian daripada bala yang pasti Allah akan berikan terus gitu. Lah sing tenjasik sehat ki boten aneh-aneh Mas Budi. Kaget dosa bisa loro ora mari. Iku ki boten oleh. Sing sakit juga begitu. Bahwa itu bagian musibah karena Allah memang menghendaki menghapus dosa kita. Maka tadi disebutkan bahwa fi malihi, di hartanya juga gitu. Napa nek wis saleh kudu sugih kan ki boten, sok-sok rumput ya uripe ya. Wa fi waladihi, napa mesti nek saleh anak ya melok saleh? Kan boten mesti. Kita juga tidak boleh suudzon. Nek sampe suudzon padha suudzon Nabi Nuh. Lah nek Nabi Nuh kan enten sing kafir niku, kan aneh. Kenapa kurang saleh napa Nabi Nuh? Hatta yalqallah, sampai mereka itu berjumpa dengan Allah wa ma'alaihi min khoti'ah, sampai kemudian keadaannya tidak memiliki dosa. Jadi Allah itu menghendaki ketika kita ketemu Allah itu dalam kondisi tidak ada dosa. Dan salah satu pembersih dosa itu dengan sabar ketika mendapatkan musibah. Maka Allah sendiri kan menjanjikan musibah bagi kita, Bapak Ibu. Monggo dibuka surat Baqarah 155. Wala nabluwannakum, ini lam taukidnya, dan sungguh-sungguh kami akan memberikan bala. Bala niku ujian. Kepada siapa? Bisyai'in, dengan segala macam. Jenisnya apa? Minal khauf, ketakutan. Nek wong saleh niku nggene wedine barang sok-sok niku. Nek di Indonesia serata lumayan jenengan bayangkan tinggal di Uighur misalkan. Yang minoritas Islamnya. Walju, kelaparan. Palestina itu kurang nopo. Nek
dibandingin kula jenengan Pak wis iman iki adoh satu. Kono iki kandele ra umum kene iki tipis banget. Tapi kan di sana isinya cuma apa? Ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta dibongkar kados ngaten. Wal anfus, berkurangnya jiwa, maksudnya apa? Berkurangnya jiwa itu ya harga diri. Mana kadang-kadang wong soleh barang ya difitnah barang gitu loh. Ya termasuk biyen kan enten ulama kundian jenenge Agim niku lah ya wis kaya ngono to akhire. Itu gara-gara ibu-ibu dah sebenarnya. Nek bapak-bapak niku bener patek kurus niku. Tapi apapun Bapak Ibu, setiap kita ada kalanya mendapatkan hal seperti itu. Maka kita mesti sabar. Dan yang paling berat itu yang lain yang enggak kena itu. Apalagi kaitannya dengan tadi, dengan urusan rumor atau gosip. Hati-hati kalau ada berita buruk yang menimpa orang soleh pun jenengan tawakuf mawon mendel ra usah melok-melok. Nek ditakoki nek memang bener ya muga-muga ndang tobat, nek ora bener ya ngurangi dosane pun ngaten mawon penak niku. Hati-hati karena orang soleh itu sering dapat fitnah. Sayyidah Aisyah itu kurang nopo niku. Ya masih digosipkan. Nek kula jenengan ya rada pantes lah carane. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kun Allah menutup wal anfus wasamarat, buah-buahan, maksudnya itu hasil usahanya. Tapi meskipun begitu Bapak Ibu, sedoyo niku lak pengin pengakhirat itu kan urusan selesai beres, langsung swarga, tidak ada urusan di neraka, pun beres lah, pun pemutihan. Gampangnya kan ngaten. Tapi tidak boleh kemudian kita minta kepada Allah supaya disegerakan. Kan kadang mikir ngaten, semua kan sepakat nggih, yang namanya azab neraka niku pun boten itu bandingan to Pak nggih. Nek cara milih kan jenengan pengen itu mriko diazab napa diberes itu donya. Menake. Azabe akhirat niku lho sing calon teng akhirat iku wis dipindah mau teng donya. Lah ngaten napa pripun? Nek donya kan mung sejaret mawon to. Tapi ternyata yang mau logikanya lak ngaten to. Lebih enak azab neraka niku wong kula jenengan iki dosa niku mesti ngoten lho. Dosa niku mesti. Maka kemudian azab yang nanti jatahnya di akhirat itu dioper dipindah ke dunia. Tapi ternyata meskipun logika kita mengatakan yo masuk akal, ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena gini ada satu riwayat hadisnya Muslim sahih. Satu ketika Nabi itu menjenguk salah seorang di antara sahabatnya. Loro nemen, kuru. Sampai di sini disebutkan mithla farhun. Kaya anak manuk niku lho. Ngerti anak manuk piye niku. Cuwilik, kuru, rambutnya brodol kan niku to. Niku kira-kira wong Arab rambutnya kan dirujuk to. Saking kurunnya, saking sakitnya dia kondisinya seperti itu. Maka Nabi kemudian pun curiga Nabi. Apa kata Nabi? Hal kunta tad'u bi syai'in. Au tas'aluhu iyyahu. Cara Jawane awakmu ndonga model ngene ae. Apa njaluk dadi kaya ngene? Kira-kira begitu kata Nabi. Maka apa jawab dia? Naam, benar ya Rasulullah. Kuntu aqul. Sesungguhnya aku itu berkata atau berdoa. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'jaluhu li fid dunya. Ya Allah, siksa yang kelak Engkau berikan padaku di akhirat, segerakan saja di dunia. Niku dongane niku. Masuk akal saja ini. Tapi oleh Nabi dilarang. Subhanallah kata Nabi. Liutiquhu. Engkau tidak akan sanggup kata Nabi. Engkau tidak akan sanggup. Maka Nabi kemudian mengatakan, afala kulta, akan tetapi ucapkanlah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus donga satu jagat itu maksudnya niki Pak. Jadi ada solusinya tanpa harus mengkonversi azab akhirat menjadi azab dunia. Gitu kan ini ku Allahumma atina fid dunya hasanah atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Makanya dengan paham ini jenengan yang dongo itu semangat Pak, gak ngeremen dongo gini mencit ya apal boten. Lho niku andalan, maka diare dongo satu jagat niku kan ya karena saking fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Bahwa kita berharap dengan doa itu azab yang mestinya itu jatah akhirat itu oleh Allah dikonversi menjadi kebaikan di dunia kan Bapak. Nah karena Nabi yang ngajarkan kan mesti bener ini. Maka tidak usah cari jalan yang sulit, mesti buat terngatasi. Mungkin dados kayak piye ini wah seperti sahabat ini ya, karena dia belum paham sampai ketemu Nabi. Maka kemudian dibatalkan doa tadi, maka beliau berdoa seperti diajarkan Nabi. Apa terjadi? Allah menyembuhkan dia. Mari sakal wis. Maka Bapak Ibu sekalian, ya itulah pentingnya ilmu. Ternyata dados wong Islam niku menak aja seneng golek dalan sing angel iki ngaten lho. Maka kata Nabi kan apa namanya? Yassiru wala tu'assir. Mudahkan jangan dipersulit. Ini yang berikutnya ketika Allah menghendaki kebaikan apa? Disegerakan ukubah atau hukumannya. Lah kalau ini kan prerogatifnya Allah, keinginannya Allah, bukan kita yang minta. Dan kita tidak pernah bisa mendefinisikan atau mengenali ini sebetulnya musibah atau disegerakan hukuman Pak. Tidak bisa membedakan. Atau jangan-jangan ini azab, tidak bisa kita membedakan. Yang penting buat kita itu bukan keadaannya, maka gak usah berandai-andai. Oh iki mesti nih musibah. Oh iki kira-kira ukubah. Iki azab paling. Tidak bisa. Karena kita tidak akan pernah mengetahui. Toh itu juga tidak ada hisabnya. Yang ada hisabnya adalah sikap kita terhadap situasi atau kondisi tersebut. Sikap, Bapak Ibu. Sikap itu sikap hati, sikap amal. Maka satu kali dikatakan begini, wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalalahul uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Dan ini urusannya Allah. Saja ini model pribadi bisa dibahas. Cuma dengan apa nama ilmu ini kita jadi paham. Kondisi tidak enak itu insya Allah hikmahnya ada. Pasti ada hikmahnya. Dan kita kemudian mampu bersikap dengan benar. Sebaliknya wa idza arada bi 'abdi syarrun. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bi dzambihi. Allah tahan baginya hukuman hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah kemudian memberikannya secara sempurna di hari akhirat. Wah, ini loro nek niki. Maka memang ada hukuman yang disegerakan, ada hukuman yang diberikan ya sesuai porsinya besok di akhirat. Kita tidak pernah tahu yang mana. Yang penting sikap diri kita. Kalau dapat musibah nggih pun mawon dianggap niki mergo kakean dosa. Kita banyak-banyak istighfar, taubat. Tentu dimaksud taubat atau awam Pak nggih. Kemarin kita sudah bahas nggih. Tidak cukup dengan istighfar, tapi memperbanyak amal soleh yang lain. Dan itu juga tidak harus nunggu berbuat dosa dulu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakannya begini, mana zalal bala illa bidzambin wala rufi'a illa yatuban. Illa bitaubah. Musibah itu datang karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ini bukannya kok kemudian Ali bin Abi Thalib memastikan musibah itu mesti karena dosa, tidak, tapi ngajarkan sikap jiwa kita ketika mendapat musibah. Anggap itu sebagai peringatan bahwa kita banyak dosa. Maka taubat insya Allah nanti akan diangkat oleh Allah musibah itu. Setidaknya musibah besok di hari kiamat. Dan berikutnya tentu Bapak Ibu ketika semua itu dipahami dengan benar, ya pasti Allah akan memberikan kesabaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Maka di surat Fussilat itu Allah mengatakan begini. Setelah Allah menjelaskan tentang fadilahnya orang yang istiqomah di dalam iman kita, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan seterusnya niku nggih. Terus kemudian Allah memerintahkan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah dan seterusnya niku nggih. Ini kan tahapan bentuk amalnya. Maka kemudian Allah
Mensifati orang-orang yang iman dan amal soleh itu seperti ini. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Ini Fussilat ayat 35. Tidaklah yulaqqaha itu dipertemukan atau diberikan. Apa yang diberikan? Sifat-sifat yang terpuji tadi. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang itu sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak diberikan kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maksudnya adalah ketika orang itu sabar, maka bersamaan dengan kesabaran itu Allah akan tambahkan, berikan sifat-sifat kemuliaan yang lain. Jadi memang bermulanya dari sabar, dan ketika sempurna ditunaikan, maka Allah akan tumbuhkan sifat-sifat kemuliaan yang lain berangkat dari kesabarannya tadi. Intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, memaknai sabar itu juga harus benar. Saya sering menyampaikan, tapi saya ulang lagi di sini. Bahwa sabar itu bukan maksudnya seperti orang Jawa bilang pasrah bongkoan, boten. Sabar itu yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk tetap taat. Baik kondisinya kondusif ataupun tidak, kondisinya menyenangkan ataupun susah, tetap taat. As-sabru indal maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir as-sabru min sadamatil ula. Kalau pas tertimpa musibah, ya tetap berusaha, tetap sabar. Maka dari situ akan muncul sifat terpuji yang lain. Sabar dengan taat kan artinya sifatnya apa? Istiqomah. Kan maka muncul juga sifat pemurahnya dia, karena salah satu di antara bentuk ketaatan kan sedekah. Sidik, benar, dan seterusnya. Jadi semua akan muncul sifat-sifat kebaikan yang lain ketika seorang itu mampu memelihara kesabarannya. Di samping itu, yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, sifat berikutnya yang orang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah memiliki sifat zuhud. Dan itu berangkatnya balik lagi juga dari sifat sabar. Zuhud, saya sudah sampaikan di sini. Maknanya zuhud itu adalah sesuatu yang sedikit, sangat sedikit, sehingga dia begitu remehnya dan tidak penting. Itu zuhud, Pak. Sehingga zuhud itu hakikatnya adalah mukmin itu tidak membutuhkan karena saking remehnya. Syai'un zahidun, kata orang Arab. Sesuatu itu begitu sedikitnya, begitu tidak pentingnya. Maka bagi orang yang beriman, sikap zuhud itu adalah dia tidak merasa butuh dengan dunia. Jadi tidak ada hubungannya dengan kondisi yang ada pada diri kita. Jenengan tetap zuhud meskipun kaya raya, karena tidak butuh. Dan kalaupun dia butuh, ya hanya dia manfaatkan sekedar yang memang dia perlukan. Sehingga ketika dibutuhkan untuk misalkan harus dibayar zakat, yang dibutuhkan iman ditok nih. Bahkan dia merasa kurang ditambah dengan sedekah dan infaknya. Ketika kemudian dia harus kehilangan harta, maka dia tidak terlalu menyesalinya. Itulah sikap zuhud. Bukan banyak sedikitnya harta yang dimiliki, tetapi sikap jiwanya dalam memaknai harta yang dia miliki. Itu zuhud, Bapak Ibu. Jadi ringkasnya, ketika orang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka sikap hidupnya adalah sikap hidup yang benar. Dan sikap hidup yang benar itu hanya bisa didapatkan ketika dia memang memiliki ilmu. Makanya saya diletakkan pertama oleh Imam Al-Qurtubi adalah tafaquh fiddin. Semangat, setidaknya untuk kelasnya kita semangat untuk mencari ilmu, ngerti yang halal, ngerti yang haram, ngerti larangan-larangan, ngerti syariat Islam yang dasar setidaknya. Dan tidak pernah puas dengan yang dimiliki, dan tidak pernah menjadikan itu sebagai bentuk kesombongan menganggap dirinya paling baik. Semoga dengan itu Bapak Ibu sekalian, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, kesabaran yang kita latihkan,
berbuah bahwa Allah itu menghendaki kebaikan pada kita semua, dan pada saatnya besok kita pulang menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.